Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran dah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Nih, benar-benar kita harus bersyukur menjadi orang Indonesia. Karena di Indonesia itu nggak kekurangan bahan untuk kita tertawa. Banyak orang-orang yang lucu di Republik ini. Spesies lucu itu banyak sekali. Dari mulai imigran yang kadang-kadang kelakuannya lucu-lucu, ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin dicintai sembari mereka tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak mencintai. Ada juga para kemudian oposisi yang punya imajinasi berlebihan, yang halusinasinya tingkat dewa, akhirnya menyebabkan sikap mereka semua menjadi lucu kita melihatnya. Amin Rais dengan people powernya menjadi lucu. Ini sekarang ada tim ses Anies Rashid Baswedan, buzzer Anies Rashid Baswedan. Dia membayangkan Jokowi menjadi musuh masyarakat, bahkan sudah ngeklaim, sudah menuduh bahwa Jokowi adalah musuh masyarakat. Dan sekarang orang itu malu mengklaim bahwa dirinya sebagai projo katanya. Malu. Mungkin bayangannya dia ingin mengatakan, oh, mestinya masyarakat itu sekarang bukan lagi projo, tapi pro Anis. Bukan projo. Kita dengarkan sama-sama nih ya, kehaluannya saudara. Lumayan buat hiburan, makanya saya di pinggir jalan. Namanya hiburan, gak usah dibahas serius-serius kan. Sahabat semua, hari ini orang disebut sebagai pro-Jokowi itu ternyata Bentar, saya ulangi lagi. sahabat semua, hari ini orang disebut sebagai pro-Jokowi itu ternyata dianggap memalukan. Kalau dulu mungkin 5-7 tahun lalu itu adalah sebuah kebanggaan yang kemudian ditunjukkan kemana-mana. Saya projo. Hari ini berbalik, orang menjadi malu disebut projo. Begitu pula dengan mahasiswa Del Pedro. Dia yang diwawancara oleh Bung Refli Harun mengatakan bahwa saya tidak takut dituduh radikal, intoleran, teroris sekalipun. Yang kami takutkan kalau kami disebut sebagai pendukung Jokowi. Ngeri kali ya. Tentu ini tidak semata-mata terjadi begitu saja. Tentu pasti ada alasan kuat yang mendasarinya. Ya, apalagi kalau bukan pimpinannya yang memang tidak menunjukkan kewibawaan, yang tidak menunjukkan prestasi, yang tidak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat jelata. Barangkali bagi orang-orang yang dulu mendukungnya, sekarang mereka menyesal. Karena tokoh panutannya, karena idolanya, ternyata tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Begitu kan? Yang kita anggap pahlawan ternyata tidak lebih baik. Maka sekarang wujud dari kekecewaan, wujud dari kejengkelan, wujud dari kemarahan rakyat dituangkan dalam wadah aksi jalanan. Dan itu diperbolehkan oleh undang-undang. Dan ini ada kabar menarik juga dari Kemensesnek. Kita simak kabar beritanya ya. Kementerian Sekretariat Negara tengah membuat polling julukan yang paling tepat bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo di akun media sosial. Ditampilkan pula julukan bagi 6 presiden sebelumnya. Bagi Menteri Pemuda Olahraga, mantan kali ya, era SBY, Roy Suryo, Kemensesnek seolah-olah sedang membuat polling terkait julukan yang tepat untuk Presiden Joko Widodo. Dia pun turut mengajak warganet beramai-ramai memberi masukan julukan yang tepat untuk Jokowi. Oh, ini resmi dari FB Kemensesnek. Bikin polling julukan apa yang paling tepat bagi Presiden RI ke-7. Presiden ke-1 disebut dengan Bapak Proklamator. Presiden kedua, tokoh pembangunan, Bapak Pembangunan. Yang ketiga, Bapak Teknologi. Yang keempat, tokoh pluralisme. Yang kelima, penegak konstitusi. Yang keenam, perdamaian. Jadi akun Facebooknya Kemensesnek ya. Ini ramai-ramai memberikan julukan. Ada akun ada deh, ini nyebut julukan untuk Pak Jokowi adalah The King of Lip Service. Yang ngikut mahasiswa UI ya, tahun lalu kalau nggak salah yang sudah memberikan julukan itu. Kemudian Ahmad Fuadli.
Oh, nambahin the king of lip service, Bapak Utang Indonesia, Bapak ingkar janji. Ya seperti julukan ini kan akhirnya menjadi bulan-bulanan netizen. Atau bahkan mungkin lebih tepatnya ekspresi. Ini ekspresi rakyat terhadap pemimpinnya hari ini. Saya sih sebetulnya sedih. Sedih sekali. Bagaimana seorang pemimpin tidak dihormati, tidak dihargai oleh rakyatnya sendiri. Tapi dia mau gimana lagi? Justru karena rakyatnya lah yang selama ini berharap besar terhadap Pak Jokowi tapi tidak terrealisasi. Berbagai kondisi yang dijanjikan tidak dipenuhi. Yang terakhir misalkan Pak Jokowi bilang sudahi. Wes lah ya. Wes. Intinya saya terangkan lagi. Itu namanya Saiful Jaman. Itu adalah buzzer Anies Rashid Baswedan. Buzzer Anies. Catat. Buzzer Anies. Tim ses Anies. Dia mengatakan bahwa rakyat malu menyebut dirinya sebagai projo. Pertanyaan saya sederhana, rakyat yang mana? Siapa yang tadinya mendukung Jokowi lalu sekarang ingkar? Siapa rakyat yang tadinya memang mendukung Jokowi lalu sekarang tidak mendukungnya? Mungkin ada. Misal si siapa itu? Noel. Dia kan ngeklaimnya sebagai pendukung Jokowi kan, dan sekarang menjadi pendukung Prabowo kan. Berapa biji itu? Dan perlu dicatat, si Noel itu berstatement, saya masih akan mendukung semua yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selama ini saya sangat acungkan jempol terhadap kinerja pemerintah dan akan saya kawal terus sampai akhir periodenya. Itu si Noel salah satunya. Siapa lagi coba? Rakyat tidak mau lagi menyebut dirinya sebagai projo. Siapa lagi? Ini kan klaiman dia. Dan sebetulnya ini gampang dibantah. Kenapa? Karena faktanya sekarang 85% masyarakat Indonesia masih menyukai terhadap pemerintahan Republik Indonesia, khususnya kepada Presiden Jokowi, gaya memimpin dan sebagainya. Itu fakta. Itu fakta. Anda mau mengkaburkan fakta itu? Kasihan. Kasihan. Orang-orang itu tuh pengen berkuasa, pengen melihat jagoannya memimpin Indonesia dengan cara terus menyerang Jokowi, terus kemudian berupaya untuk menurunkan elektabilitas Jokowi. Dari dulu tuh mereka terus serang Jokowi, tetapi elektabilitas Jokowi nggak turun-turun. Bentar, nggak turun-turun tuh elektabilitas Jokowi, malah terus naik. Bahkan sekarang di akhir periodenya mau beres Jokowi masih, luar biasa dukungan masyarakat kepada Jokowi. Bahkan calon-calon presiden semuanya merapat ke Jokowi. Itu fakta. Bentar, ada telolet. Biasa di pinggir jalan kan. Semua merapat ke Jokowi. Itu fakta. Prabowo merapat ke siapa? Bahkan elektabilitas Prabowo naik. Gara-gara apa? Gara-gara nempel Jokowi kan. Anies sudah jelas 16%. Udahlah. Kalian itu benar-benar halu tingkat dewa. Makanya saya katakan tadi, banyak yang lucu-lucu di Republik ini. Karena cita-citanya nggak kesampaian, akhirnya membuat berimajinasi gitu loh. Tapi ya kita lucu mendengarnya. Karena mereka berupaya terus menyebarkan narasi-narasi bahwa masyarakat ini benci kepada Jokowi, sudah tidak suka segala macam. Tapi kan ya masyarakat yang mana? Kita bertanya, serius kita bertanya-tanya. Masyarakat FPI sudah dari dulu. Masyarakat HTI sudah sedari dulu. Geng Amin Rais sudah sedari dulu itu mah. Ada gak selain daripada itu yang sekarang gak suka Jokowi? Ada gak? Coba. Saya pengen tahu selain daripada geng-geng itu tuh ada gak? Nasdem yang tadinya dukung Jokowi sekarang menjadi enggak gitu. Karena ngusung Anies. Berapa biji orang Nasdem? Dan ketika Nasdem mendukung Anies, mendeklarasikan Anies, kita kan tahu ribuan, puluhan ribu kader-kader Nasdem itu mundur. Itu fakta. Kemarin terbaru di Indramayu, belasan ribu kader Nasdem
rame-rame mengundurkan diri, pindah ke PSI. PSI apa? Partai apa? Perindo kalau nggak salah ya. Rame-rame pindah ke Perindo. Ada nggak orang baru? Ada nggak kelompok baru yang membenci Jokowi, yang menjauhi Jokowi, yang malu bila disebut projo? Ada nggak? Nggak ada orang baru, nggak ada. Itu aja kok dari dulu. Nggak nambah, nggak nambah Nasdem paling berapa biji itu juga. Wis lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tertawakan aja orang-orang yang halu di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.